Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan pada hari ini Anda semua ditemani oleh Romo Heribertus Ferry Monatolas CP atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Tolas. Dan saya Benaret Marita akan menemani Romo Tolas serta Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Tolas yang sudah berada di sini untuk Anda. Apa kabar Romo? Baik Ibu Marita dan pencinta Oase Rohani Katolik di mana saja berada. Puji Tuhan sehat, semoga kalian semua baik sehat adanya. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan disampaikan oleh Romo Tolas. Silakan Romo. Baik pencinta Oase Rohani Katolik, kita awali permenungan kita hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas hidup dan rahmat kesehatan yang masih boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Saat ini kami hendak membacakan sabda-Mu, mendengar pengajaran-Mu, dan merenungkannya. Buatlah hati dan pikiran kami terbuka, terarah pada suara-Mu yang menyerukan. Inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia. Semoga berkat rahmat-Mu, kami mampu mengikutinya, menuju Yerusalem bersamanya memikul salib, kami masing-masing untuk kelak bisa meraih kemuliaan bersama dia dan seluruh penghuni kerajaan surga, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Bacaan pertama dari Nubuat Nabi Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan ayat 13 sampai 14. Aku Daniel melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukanyalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu dan dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi.
Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita simak bersama Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36 yang akan disampaikan oleh Romo Tolas. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, Haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama
permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Tolas untuk kita semua. Silahkan Romo. Baik Ibu Marita dan pencinta wase rohani Katolik yang terkasih. Kitab Daniel yang baru saja kita dengar mengisahkan penglihatannya mengenai persiapan pengadilan terhadap para penguasa dunia. Di sana dilukiskan bagaimana tahta-tahta dipasang di depan sosok yang lanjut usianya. Berpakaian putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Dilayani beribu-ribu pelayan dan ratusan ribu orang berdiri di hadapannya. Juga bersamanya duduklah majelis pengadilan yang membuka kitab-kitab yang tentunya berisi catatan tentang perbuatan baik dan buruk, tentang kehidupan yang dilakukan oleh setiap orang, khususnya para penguasa itu. Nah, suasana pengadilan yang sepintas tampak menegangkan, ternyata justru sangat mengagumkan. Di sana kita melihat tak tampak, tidak kelihatan sedikit pun kesan kekerasan atau eksekusi kejam layaknya sebagai sebuah pengadilan terhadap penguasa yang lalim yang mungkin kita bayangkan. Bisa jadi ini semua merupakan gambaran pengadilan yang adil dan bijaksana dari Allah sebagai Hakim Agung. Meskipun memang tidak dikatakan hukuman apa saja yang ditimpakan kepada penguasa dunia yang zalim, yang lalim, yang telah menimbulkan banyak kekacauan dan peperangan, ketidakadilan selama mereka berkuasa. Hanya dikatakan bahwa di hadapan mereka dihadirkan anak manusia dan diserahkan kepadanya kekuasaan sebagai raja dan juga diserahkan kemuliaan. Nah, pencinta wase rohani Katolik yang terkasih, kita melihat bahwa Allah akan ingin menyatakan kepada para penguasa kejam itu bahwa sesungguhnya dialah yang punya kuasa atas semesta alam ini. Penguasa dunia tidak ada apa-apanya. Selama di atas bumi, selama di dunia, mereka bisa berkuasa dengan lalim. Tetapi itu semua hanya sementara dan tidak ada yang kekal. Nah, kini saatnya mereka dipermalukan oleh penguasa sejati, Allah semesta alam. Dia akan menyerahkan kekuasaan kepada anak manusia yang berdiri di hadapannya, yang diberinya mandat untuk memegang kuasanya sampai kekal, yang dia jamin bahwa kerajaannya tidak akan binasa. Allah juga tampak hendak menampilkan bahwa anak manusia itu adalah raja segala raja dan memiliki kekuasaan mutlak, memiliki kemuliaan yang sama dengan Allah Bapa. Sementara tahta-tahta yang dipasang di depan sosok yang lanjut usia itu merupakan simbol kerajaan-kerajaan duniawi yang sedang direndahkan dan selanjutnya akan direndahkan dan dimusnahkan. Nah, pencinta wase rohani yang terkasih, pesan apa kiranya yang mau ditampilkan melalui teks ini? Yaitu adalah bahwa dalam keadaan dunia saat ini yang penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, di mana para penguasa yang semakin merajalela, yang hanya mencari keuntungan pribadi, golongan dan kelompok dengan cara menindas rakyat miskin, akan dilenyapkan, akan dipermalukan pada saatnya. Orang yang percaya
diharapkan tidak pernah takut dengan keadaan yang zalim ini, dengan para penguasa-penguasa yang lalim itu, karena kekuasaan duniawi akan berakhir dan sementara sifatnya. Tetapi orang-orang yang percaya akan firman Allah, yang senantiasa berdiri di hadapan Allah dalam keteguhan, akan diberi kekuatan untuk tetap setia dan sabar sampai kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat penderitaan manusia, terlebih untuk menghakimi orang-orang yang jahat dan menyelamatkan orang-orang yang benar. Begitu kiranya Ibu Marita dan pencinta oase rohani yang terkasih. Terima kasih Romo. Romo, apakah implementasinya untuk manusia zaman sekarang, Romo, dari bacaan pertama hari ini? Baik, pencinta oase rohani Katolik yang terkasih, kita hidup di zaman sekarang, kita melihat realitas di mana para pemimpin bangsa, pemimpin dunia, dengan berbagai macam cara, menggunakan kekuasaan mereka semena-mena, sewenang-wenang, tanpa memperhitungkan perikemanusiaan. Ini kita alami, dunia melihatnya. Saatnya akan tiba bagi mereka bahwa kekuasaan itu akan lenyap, akan diambil alih oleh anak manusia. Dan siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus yang dikatakan oleh Allah sebagai anaknya yang terkasih yang harus kita dengarkan. Kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir yang berlebihan. Bahwa kita harus berjuang untuk menegakkan keadilan itu adalah kewajiban sebagai seorang beriman, seorang pengikut Kristus, seorang anak Allah yang selalu berjalan di jalan kebenarannya. Tidak perlu kita putus asa menghadapi kenyataan yang demikian, sebab semuanya itu hanya sementara. Pada saat kita menghadap Bapa, mereka akan diadili dengan seadil-adilnya. Mereka akan dihukum sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah seturut perbuatan mereka. Kita tetaplah berjalan dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Romo. Jadi bagaimanakah kita sebagai anak manusia harus bersikap, Romo, pada saat ini? Baik, pencinta oase rohani Katolik yang terkasih, sikap kita tentu tetap tekun dalam iman, dalam doa, mendengarkan pengajaran-pengajarannya, tidak terpengaruh oleh arus zaman, tidak terpengaruh oleh sikap-sikap para pemimpin yang lalim itu. Misalnya mau ikut-ikutan berbuat curang, berbuat jahat, berbuat kejam. Tidak. Sebab semuanya itu akan dimusnahkan, akan dipermalukan. Kita hanya diminta untuk berjalan dalam kesabaran dan ketenangan, menaruh keyakinan dalam iman bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Sebab Dia menjanjikan kehidupan kepada setiap insan yang percaya kepadanya. Terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah kita harus berdoa kepada Tuhan agar kita tetap tenang dan dapat menjalani semuanya itu dengan baik, Romo? Baik Ibu Marita dan pencinta oase rohani yang terkasih, kita melalui doa, kita berkomunikasi dengan Allah. Kita berserah, bukan pasrah.
tapi berserah menyerahkan seluruh situasi keadaan yang kita hadapi, yang kita alami. Apapun yang dikehendaki oleh Allah melalui situasi ini. Kita minta kekuatan, minta petunjuk batin kita, hati kita agar kita mampu mengarahkan seluruh perjalanan hidup kita untuk tetap berjalan dalam firman di jalannya sebagai Allah yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Supaya kita tetap merasakan bahwa tak ada Allah lain selain Dia yang senantiasa menuntun kita menuju ke padang rumput yang hijau, keselamatan kekal, ketenangan abadi. Ya, terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan Romo kepada sahabat Oase Rohani Katolik mengenai bacaan pertama pada hari ini? Baik para pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan heran kalau menemui para penguasa yang kejam itu masih hidup sifatnya sampai saat ini. Karena sejak zaman dahulu sampai pada kesudahannya pun mereka akan tetap ada. Tetapi Tuhan pun tak pernah mati. Tuhan tetap menyertai kita, percayalah kepadanya. Dialah jalan kebenaran dan hidup yang membawa keselamatan untuk semua. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita permenungan yang disampaikan oleh Romo Tolas untuk kita semua. Dan saya Benedict Marita akan menemani kembali Anda semua di bagian kedua nanti. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat berjumpa lagi di bagian kedua siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Hari ini adalah Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bersama Anda masih ada Romo Heribertus Ferry Monatolas CP atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Tolas, dan saya Benedict Marita akan menemani Romo Tolas dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita kembali ke Romo Tolas untuk menyimak permenungan di bagian kedua. Silahkan Romo. Baik Ibu Marita dan pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih di mana saja Anda berada. Injil hari ini menampilkan kisah Yesus menampakkan kemuliaannya. Dari kisah yang ditulis penginjil Lukas ini, ada beberapa poin yang kiranya dapat kita petik untuk dijadikan bahan refleksi dalam hidup kita sehari-hari. Beberapa peristiwa atau kejadian adegan sungguh syarat makna. Seperti berdoa. Yesus mengajak beberapa muridnya untuk pergi berdoa, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Tempat yang dianggap tenang, sepi, dan bisa lebih memusatkan perhatian jauh dari keriuhan. Untuk berdoa sangat memungkinkan bisa terarah kepada Tuhan. Nah, tetapi yang mau saya sampaikan adalah berdoa. Berdoa ini bukan sekedar memohon, memuji, dan memuliakan Tuhan.
tetapi dalam hal ini lebih pada berkomunikasi, berinteraksi langsung dengan Tuhan dari hati ke hati, melalui batin kita, secara rohani, secara spiritual. Kita mengkomunikasikan segala perkara yang kita hadapi, segala kesulitan hidup yang kita jalani, juga berbagai macam berkat yang Tuhan berikan. Seraya kita juga mengkomunikasikan kepada Tuhan apa yang terbaik untuk hidup kita. Di sana kita pun bukan hanya menyampaikan unek-unek kita, isi hati kita, tetapi juga kita mendengarkan suara batin kita yang murni, suara dari kehendak Allah tentang mengenai apa yang harus kita lakukan, harus kita buat ketika menghadapi berbagai macam tantangan atau perkara kehidupan kita. Yang kedua, kita menemukan juga kenyataan atau satu keadaan di mana Yesus berubah rupa. Ketika berdoa, tiba-tiba Yesus berubah rupa, menampilkan wajah yang berkilauan, mungkin juga menyejukkan, mengagumkan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pencinta oase rohani Katolik yang terkasih, berubah rupa ini merupakan buah spiritual, buah rohani dari doa, dari sebuah komunikasi yang akrab, yang intim, yang dekat dengan Allah. Bias kekudusan, kesucian dari Allah dengan sendirinya mengalir dalam diri insan pendoa yang membuatnya bercahaya, yang membuatnya tampil mengagumkan di hadapan siapapun, yang seakan-akan menghadirkan cahaya ilahi yang menerangi hidupnya, yang menerangi setiap orang yang menjumpai, yang melihatnya. Nah, yang ketiga, kita melihat adegan percakapan dengan Musa dan Elia. Percakapan ini mau menghadirkan bahwa relasi yang intim dengan Allah bisa menghubungkan kita bukan hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan orang-orang kudusnya, siapapun mereka. Adanya frekuensi yang setara dengan para malaikat dan para kudus menjadikan kita mudah memahami, mendengarkan suara hati kita, bisikan Roh Kudus untuk berbicara, untuk berkomunikasi mengenai perkara apapun yang kita hadapi. Tentu semuanya itu karena melalui sarana doa kita bisa mendengar kehendak Allah. Lalu kita juga mendengar ada pembicaraan 3 tokoh suci yang bertemakan perjalanan ke Yerusalem. Nah, dalam perjumpaan Yesus, Musa, dan Elia, ternyata dibicarakan tentang perjalanan ke Yerusalem. Sebuah penegasan yang mau memperlihatkan kepada para murid, kita dan para pengikutnya, bahwa salib tak terelakkan. Jadi tujuan perjalanan ke sana, ke Yerusalem, bukanlah kehendak pribadi dari Yesus, tetapi bukan pula untuk gagah-gagahan, tetapi adalah kehendak Allah yang harus diterimanya. Menderita dan mati untuk meraih kemuliaan Allah adalah hal mutlak. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan
dan ditolak oleh tua-tua. Jadi penderitaan harus dialami untuk sampai pada kemuliaan. Selanjutnya kita menemukan juga pemandangan bahwa murid begitu terpesona. Terpesonanya murid ini merupakan satu pemandangan bahwa berjumpa dengan Tuhan membuat orang terkagum-kagum. Jadi perjumpaan dengan Tuhan dalam bentuk apapun membuat kita semua terpesona. Oleh doa, entah melalui doa, entah dalam pengalaman hidup sehari-hari, selalu membuat kita terkagum ketika menghadapi berbagai macam perkara kehidupan, menghadapi kesumpahan hidup, lelah oleh berbagai problem hidup nyata, maka datanglah kepada Yesus. Mohon kekuatannya, bercerita kepadanya dan dengarkan dia untuk mendapat kelegaan. Dengan memandang kemuliaan, sebetulnya kita memandang bahwa Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Ada kebahagiaan di sana. Ada sukacita, ada kedamaian. Sementara keadaan di bawah gunung, dengan segala perkara hidup yang berat, mungkin kita merasa kusut, merasa sangat penat. Tetapi dalam perjumpaan dengan Allah, kita merasakan kedamaian. Lalu yang terakhir, kita menemukan penegasan Allah. Inilah anakku, dengarkanlah dia. Merupakan seruan untuk taat pada perintah Allah. Dan tunduk kepada Allah untuk mendengarkan anaknya. Mendengarkan dia, kita akan selamat. Nah, pencinta oase rohani Katolik yang terkasih, apa yang bisa kita ambil sebagai refleksi dari bacaan ini? Paling tidak beberapa hal ini bisa kita renungkan. Hadapi kehidupan, realitasnya saat ini sambil mendengarkan dia. Penderitaan dan salib tak akan pernah lenyap dari hidup di dunia ini. Tetapi jika kita mendengarkannya, kita akan menemukan kekuatan dan kesanggupan memikulnya. Salib dan kesulitan atau kematian bahkan adalah jalan satu-satunya menuju kemuliaan. Jangan kita terlena, jangan kita tertidur, agar tidak terlewat menghadapi kesempatan emas menyaksikan, merasakan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kemuliaan Allah, dan kelak akan merengkuhnya dalam keabadian. Kiranya demikian Ibu Marita dan pencinta oase rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah kita berusaha untuk lebih peka pada suara Allah dan bukan pada kemauan sendiri, Romo? Baik, Ibu Marita dan pencinta oase rohani Katolik yang terkasih. Kita melihat bahwa Yesus dan para murid pergi ke puncak gunung untuk merasakan ketenangan, kesunyian yang memungkinkan mereka lebih fokus mendengarkan suara Tuhan. Gunung juga merupakan simbol dari kemuliaan, dari kedamaian. Sementara di bawah gunung penuh keriuhan, keributan, penuh perkara, penuh segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Nah, marilah kita pergi ke puncak gunung dalam tanda petik. Pergi ke
dalam hati kita. Ambillah sewaktu-waktu kesempatan, saat untuk berdoa dengan lebih fokus, mungkin bermeditasi, merenungkan sabda Tuhan, Lectio Divina, dan banyak atau retret atau rekoleksi untuk sekedar mengisi kembali, mencharge kembali kekuatan rohani kita. Dalam ketenangan itu kita akan bisa lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dibandingkan ketika kita sibuk dengan pekerjaan atau dengan perkara hidup kita di dunia ini, mungkin lebih sulit bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya rasa carilah kesempatan terbaik untuk berdoa. Dan sebaiknya pula, kalau bisa setiap hari kita mendengarkan sabda Tuhan, ikut perjamuan Ekaristi di paroki. Saya yakin semakin kita dekat, semakin kita sering berjumpa dengan Dia, semakin kita memahami kehendaknya. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usailah sudah jumpa kita pada hari ini dengan Romo Heribertus Ferry Monatolas CP. Dan saya Benedict Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Tolas. Silahkan Romo. Pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas santapan rohani yang boleh kami terima berupa sabda-sabdamu yang kami dengarkan, kami renungkan, kami percakapkan. Semoga sabda sucimu ini tidak hanya terbaca, tidak hanya terrenungkan, tetapi terlaksana dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami pada hari ini ya Tuhan, untuk berjalan menuju puncak gunung kemuliaan, sehingga pada saatnya nanti kami sungguh mampu menyaksikan kemuliaan surgawimu dalam keabadian. Engkau Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita dan orang-orang yang kita doakan serta seluruh kegiatan kita dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Ibu Marita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.